welcome back to channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Kembali lagi bersama aku Kak Eva. Hari ini kita akan membahas soal-soal khusus untuk agit-agit semua yang sedang berada di kelas 12. Khususnya kalian yang lagi berjuang untuk menembus PTN impian kalian ya. Jadi kita akan membahas soal-soal SNBT. Hari ini soalnya khusus PM ya, jadi soal-soal cerita. Semoga video hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Cus, langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Di sini ada sebuah sekolah memiliki tim olimpiade yang terdiri dari 5 siswa kelas X atau kelas 10, 4 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 12. Dari tim tersebut akan dipilih delegasi beranggotakan 4 orang secara acak, oke? Untuk mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Ditanya banyaknya total cara memilih 4 orang anggota tanpa batasan kelas. Jadi bisa jadi seempat-empatnya dari kelas 11. Bisa jadi 3 dari kelas 12 kemudian satunya dari kelas 11. Atau bisa jadi empat-empatnya dari siswa kelas 10. Jadi gak ada batasan kelas. Kalau gak ada batasan kelas seperti ini, kita bisa langsung mengambil secara random gitu kan, secara acak. Untuk kasus ini kita gunakan apa adik-adik? Bener banget, kita pakai kombinasi. Ingat, kombinasi bedanya apa sama permutasi? Kalau ada yang masih bingung, Kava spill sedikit ya. Kalau untuk kombinasi itu berarti nggak ada memperhatikan urutan. Maksudnya gimana? Kalian mau pilih A, B, C sama C, B, A sama aja. Tiga orangnya ikut gitu kan. Misalnya yang ikut itu Andi, Budi, sama Caca. Nah, atau kalau misalnya yang ikut itu adalah Caca, Budi, sama Andi. Ya udah, intinya kan 3 orang ini yang ikut delegasi. Gak peduli urutannya. Mau Andi berangkat duluan, mau Budi berangkat duluan, gak ada pengaruhnya. Itu kita pakai kombinasi. Kalau permutasi itu biasa berkaitan sama ada jabatannya, ada urutannya, itu baru permutasi. Oke? Nah, berarti di soal ini kita pakai combination ya guys ya. Total orangnya berarti ada berapa? Ada 5 tambah 4 tambah 3. 5 tambah 4 tambah 3 berarti ada 12 orang. Kita mau ambil 4 orang. Berarti kita pakai 12 dikombinasikan menjadi 4 orang. Kita acak-acak dari 12 orang, 4 orang yang ketemu itu berapa? 12C4 kita bisa berarti pakai rumus 12 faktorial per. Kalau kombinasi berarti 12 min 4 kali 4 faktorial. Jadi 4 faktorial, 12 min 4, 8 faktorial. Nah, untuk ngerjain soal-soal faktorial kayak gini, perhitungannya itu udah harus lancar ya. 12 faktorial, kalian gak usah jabarin 12 kali 11 kali 10 sampai 1 guys. Tapi kalian cukup jabarin sampai 8. 10, 9, 8-nya kita langsung singkat aja 8 faktorial. Nah, yang bawah yang perlu dijabarin itu cuman yang 4. 3, 2, 1, 8 faktorialnya biarin aja. Kenapa? Karena bisa kita coret. Nah, set. Untuk soal-soal seperti ini penting ya adik-adik ya. Kalau kalian kelas 12 ikut SNBT, kalau kalian kali 12 kali 11 kali 10 kali 9, kelamaan guys. Teman kalian udah masuk ITB nanti ya. Jadi tipsnya itu adalah kalian langsung cari yang bisa disederhanakan. Kita lihat, 12 dibagi 4 bisa. Atau kalau kalian lihat 4 kali 3 ini kan 12 ya. Bisa langsung kita coret sama 12. 2 kita bisa bagi sama 10, set 5. Udah, yang perlu dikalikan sisa 11 kali 5 kali 9. Berarti jadi 55 dikali 9. Nah, kita udah bisa ketemu, tinggal 55 kali 9 itu sama dengan 495. Ketemu ternyata ada 495 cara atau kemungkinan kombinasi dari 12 orang pesertanya. Oke, itu soal yang nomor pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal-soal PM tuh ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi satu soal cerita itu punya soal beranaknya. Mereka punya keturunan ya guys ya. Soal-soal ini, jadi kalau ngerjain soal PM itu harus hati-hati. Satu soal aja kurang teliti bisa mempengaruhi di soal-soal yang lain. Sekarang kita bahas. Jadi ini masih cerita yang sama. Sekarang ditanya peluang. Nah, peluang delegasi yang terpilih terdiri dari tepat 2 siswa kelas 10 dan 2 siswa kelas 11. Jadi tadi 4 siswa secara acak. Yang nomor
nomor 1. Yang nomor 2 itu ada syaratnya. 2 siswa kelas 10, 2 siswa kelas 11. Kita lihat nih, kelas 10 itu kan totalnya ada 5 siswa. Ada 5 siswa, kita mau ambil 2. Kemudian yang kelas 11 itu ada 4 siswa, kita mau ambil 2 juga. Nah, berarti kita bisa cari banyaknya kemungkinan dulu dari yang kelas 10 dan kelas 11 ini. Berarti kita pakai lagi-lagi kombinasi ya. 5C2. Kemudian kalau kasus kayak gini, kalau ada kata dan, ini berarti perkalian ya guys ya. Nah, berarti langsung kita kali 5C2 kali 4C2. 5C2 dikali 4C2. 4C2. Kemudian kalau ada kata peluang, berarti harus ingat peluang itu adalah kemungkinan yang kita inginkan per semua kemungkinan yang ada. Semua kemungkinan yang ada itu tadi adalah yang soal nomor 1 tadi. Jadi gak ada batasannya. Dibagi sama 12C4 atau tadi kita udah ketemu hasilnya 495. Nah, berarti kita kerjakan 5C2. Kalau kalian belum terbiasa, kita bisa kerjakan terpisah di sini ya. 5C2 kan berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 5, 4, 3 faktorial per 2, 1 kali 3 faktorial. Coret 2 sama dengan 10. Sebenarnya kalau kalian udah banyak latihan, sebenarnya 5C2 itu lumayan sering keluar ya. Jadi udah harus lumayan cepet juga untuk 5C2 itu 10. Tapi di sini Kak Eva tunjukin aja biar kalian lebih kebayang. 4C2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. 4, 3, 2 faktorial, 2, 1, 2 faktorial. Coret 2 sama dengan 6. Berarti jadi 10 dikali 6 per 495. Nah, kalau kalian bingung bagi-baginya kayak gini terlalu besar, kalau Kak Eva bakal suka lihat di sini. Ini kan tadi 55 kali 9 ya guys ya. Kak Eva mau paksa aja, dia jadi 55 kali 9. Nah, tinggal kita coret-coret di sini. Jadi bagi 5, 2, bagi 5, 11, bagi 3, 3, bagi 3, 2. Berarti udah nih, gak ada yang bisa dicoret lagi. Sisa 4 per 33. Ketemu peluangnya 4 per 33. Jawabannya yang B. Jadi ingat, kalau ada kata peluang, itu berarti kalian membagi kemungkinan yang kalian inginkan sama semua kemungkinan yang ada. Jadi nggak boleh cuman mencari berapa banyak 5C2 sama 4C2 doang, tapi harus dibagi sama kemungkinan semuanya. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Kak Eva mau infoin buat adik-adik semua yang lagi persiapan SNBT, Mantapu Academy lagi buka program persiapan SNBT guys. Jadi jangan lupa join. Kalian bakal dapat apa aja? Kalian bakal dapat kelas live langsung, bakal dapat rekaman kalau misalnya kalian gak bisa hadir. Kalian juga akan dapat modul, soal-soal latihan. Soal-soal latihannya prediksi soal SNBT ya. Tahun-tahun lalu kita udah terbukti soal-soal kita mirip sama soal-soal asli guys. Kita bisa memprediksi pembuat soalnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Kita langsung mus ke soal berikutnya. Nah, di sini ada sebuah tiang bendera setinggi 4 meter berdiri tegak di atas tanah mendatar. Kemudian di sebelahnya terdapat sebuah pohon. Pada waktu yang sama di pagi hari, ada sinar matahari jreng membuat bayangan tiang bendera sepanjang 6 meter dan bayangan pohon sepanjang 15 meter. Ditanya berapa tinggi pohon tersebut. Untuk soal-soal seperti ini, biar kalian lebih gampang ngerjainnya, kalian bisa coba visualisasi dulu. Ada sebuah tiang bendera tingginya 4 meter. Nah, kita anggap ini ya 4 meter. Kemudian ada di sebelahnya sebuah pohon. Kita nggak tahu pohonnya berapa. Bisa lebih tinggi, bisa lebih pendek. Kak Eva mau coba lebih tinggi dulu. Karena bayangannya lebih besar guys. Jadi Kak Eva anggap dia lebih tinggi dulu. Kita masih nggak tahu, kita anggap X meter. Kemudian kita bayangin mataharinya dari sini guys. Menyinari ke arah sini. Bayangannya berarti di sini nih guys. Nah, bayangan tiang bendera itu adalah 6 meter. Sedangkan bayangan pohon itu adalah 15 meter. Nah, teman-teman lihat nih, bendera dan ini itu kan sejajar ya guys ya. Kemudian mereka berada di satu sisi yang sama, jadi kita bisa langsung pakai konsep kesebangunan. Oke, kita bisa pakai konsep kesebangunan. Kalau kita mau sempurnakan, kita bisa gambar garis penutup yang membuat dia menjadi segitiga guys. Jadi kita bisa bandingin 4 dibagi X sama dengan 6 dibagi 15. Jadi 4 dibagi X sama dengan 6 dibagi 15. Kalau kalian mau 4 dibagi 6
6 sama dengan X bagi 15 itu juga sama aja ya. Kita kali silang 6 dikali X sama dengan 15 dikali 4. Lagi-lagi Kak Eva nggak akan kali ini nih guys, tapi Kak Eva akan pindah langsung 15 kali 4 per 6. Coret ya, dibagi 3 jadi 2, dibagi 3 jadi 5, 2 sama 4 2. Berarti X-nya sama dengan 10. Ternyata guys, 10 meter. Tinggi dari pohonnya itu si X ini adalah 10 meter. Ketemu deh, ternyata tinggi pohon tersebut itu adalah 10 meter. Jadi kalau ada soal-soal tiang bendera, ada bayangan, itu udah pasti konsep kesebangunan teman-teman. Ini tips pentingnya ya. Ini soal lanjutan. Ini ceritanya masih sama. Kita lihat lanjutannya. Jika seekor burung berada tepat di puncak pohon dan terbang lurus menukik tajam ke ujung bayangan pohon. Jadi kalian bayangin, ini tadi pohonnya yang di sini ya. Di sini ada burung guys. Ya itulah ya guys ya, nggak bisa gambar guys. Jadi ada burung, kemudian katanya dia terbang lurus menukik tajam ke ujung bayangan pohon. Bayangan pohonnya kan di sini nih. Ini nih. Atau kalau kalian lihat kita bisa cari ini dengan betul banget teorema Pythagoras. Jadi kita bisa langsung mencari. Nah, di sini tadi 10, di sini tadi adalah 15. Kita bisa cari sisi miringnya atau panjang ininya. Kita misalkan M for mantapu guys, cakep. Kita bisa cari M kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. M kuadrat sama dengan 100 ditambah 225. Ini perhitungan kuadrat-kuadratnya udah harus lancar ya. Berarti M kuadrat sama dengan 325. Berarti M sama dengan akar dari 325. Langsung kelihatan guys, jawabannya akar 325. Ketemu deh jawabannya, akar dari 325 meter. Nah, mantap teman-teman. Ini adalah soal tentang kesebangunan. Jadi satu soal lagi-lagi dia punya soal turunannya. Jadi kalau yang tadi kalian udah salah menentukan panjang dari pohonnya, tinggi pohonnya, pasti di perhitungan ini juga kurang tepat. Jadi harus hati-hati ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebelum lanjut guys, Kava mau ingetin lagi, kita lagi buka program persiapan intensif SNBT buat semuanya yang lagi berjuang untuk masuk ke PTN Impian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kuotanya terbatas, harganya terjangkau banget, kurang lebih cuma 30 ribuan aja per sesinya. Kalian akan dapat banyak benefit, kalian akan langsung diajarin sama tutor-tutor yang berpengalaman ya. Ada Kak Jerome, ada Kak Billy, ada aku juga, ada Kak Kevin, dan tutor-tutor lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, Kak Fa tunggu kalian di kelas nanti. Kita lanjut bahas ke soal ini. Ini soal tentang data ya, karena ada diagram batangnya. Diketahui ada hasil panen dalam ton, jadi ke atas ini adalah hasil panennya. Sedangkan sumbu yang mendatar itu adalah bulannya. Ditanya berapa persentase kenaikan hasil panen dari Januari ke Februari. Jadi kita cuma fokus dari Jan ke Feb. Januari ke Februari. Nah, kita harus bisa membaca dulu ya. Januari, kita lihat batangnya setinggi apa. Kita tarik sejajar dengan sumbu Y. Oh, ternyata 20. Artinya di bulan Januari itu panennya 20 ton. Sedangkan di Februari itu adalah 30 ton. Nah, udah kita nggak peduli yang Maret sama April dulu. Karena yang ditanya adalah perubahan dari Januari ke Februari. Ditanya berapa persentase kenaikan. Kalau ditanya persentase kenaikan, kita lihat kenaikannya berapa dalam ton. Yaitu dari 20 ke 30 berarti naik 10 ton. Naik 10 ton. Nah, 10 ton ini itu berapa persen? Kita ngitungnya dari 10 ton dibagi sama awal mulanya, yaitu dari bulan Januari. Kan yang ditanya Januari ke Februari, jadi kita bandinginnya sama bulan awalnya. Jadi kita cari persentasenya itu sama dengan 10 per 20, yaitu yang bulan Januari. Kalau berbicara soal persentase berarti kita kali 100, berarti kita kerjakan set 5 sama dengan 50%. Jadi ternyata persentase kenaikan dari bulan Januari ke Februari itu sama dengan 50%. Jadi ini tips ya untuk ngerjain persentase kenaikan, penurunan, atau misalnya berbicara soal untung atau rugi, itu semua pasti dibandingkan dengan harga awalnya. Kalau misalnya ditanya harga belinya X misalnya, harga jualnya Y. Ditanya untungnya berapa, berarti Y dikurang X, jadi selisih harganya dibagi sama harga awalnya atau modalnya, harga beli. Jadi selalu dibandingin sama yang mula-mulanya. Jadi begitu juga kalau misalnya ditanya berapa persentase penurunan dari Maret ke April, berarti kita lihat Maret ke April nurunnya berapa ton, kita bandingin penurunannya itu dengan yang
Maret. Karena ditanya dari Maret ke April. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ditanya target total hasil panen Januari ke Juni. Oke, berarti ada tambahan ya. Sebesar 200 ton. Rata-rata hasil panen minimal yang harus dicapai pada bulan Mei dan Juni itu berapa? Jadi, target total panen 200 ton. Berarti dari Januari sampai Juni itu harus 200 ton. Kita hitung, di sini udah 20 ton, 30 ton, ini 40 ton. Yang ini karena di tengah-tengah, kalau nggak ada gambar yang jelas, ini sebenarnya biasa di tengah-tengah ya guys ya, 25. Kemudian ditanya Mei Juni itu harus 200 guys. Berarti kurang berapa? Ini kan udah 50, tambah lagi 90, ditambah lagi 115. Berarti Mei dan Juni itu harus berapa ton guys? Biar mencapai target 200 ton. Bener banget, yaitu 200 dikurang sama 115 atau sama dengan 85 ton. Ini adalah target di bulan Mei dan Juni. Oh, jawabannya 85 kak. Loh, kok gak ada kak? Nah, hati-hati. Yang ditanya adalah rata-rata hasil panen minimal yang harus dicapai di bulan Mei dan Juni. Kalau berbicara rata-rata, berarti jumlah di bulan Mei dan Juni panennya kita bagi dengan berapa? Benar banget, kita bagi rata dengan 2, yaitu 42,5 ton. Nah, ketemu deh. Ini adalah rata-rata hasil panen di bulan Mei dan Juni minimal yang harus tercapai supaya tercapai juga target panen dari Januari sampai Juni 200 ton. Jadi jawabannya yang C. Jadi ingat soal-soal seperti harus ingat konsep rata-rata, harus ngerti maksud soalnya, harus bisa ngurang-ngurang simple kayak gini. Semua skill itu penting ya guys ya di SNBT. Kalau kalian kurang teliti di satu skill aja pasti berpengaruh ke skill-skill yang lain. Oke deh, sekian video hari ini. Itu aja soal-soal buat hari ini. Semoga membantu adik-adik, agit-agit semua yang lagi berjuang di SNBT. Kak Eva doain semoga kalian lolos SNBT nanti. Yang mau lolos SNBT boleh ketik amin di bawah guys, supaya kalian bisa semangat dan termotivasi dengan komen-komenan teman-teman yang lain ya. Banyak pejuang-pejuang SNBT di sini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian juga yang lagi berjuang supaya kalian bisa mendapat pahala juga ya. Selain berjuang, kalian juga membantu teman-teman seperjuangan kalian. Kita ketemu di kelas SNBT. Jangan lupa kalian join. Benefitnya banyak banget, harganya termurah. Kak Eva jamin kalau kalian join di waktu yang tepat, sesegera mungkin kalian pasti akan terbantu dan SNBT kalian akan mendapatkan nilai yang terbaik juga. Oke deh, kita ketemu di kelas teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mantap Akademi, jadi pintar, jadi mantap.